Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem bersama dengan Putias. Ekosistem adalah sistem interaksi antar makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme dan lingkungan fisik seperti tanah, air, dan udara. Ukuran ekosistem bervariasi dari kolam kecil hingga hutan hijau dan mencakup berbagai habitat. Contohnya seperti ekosistem hutan, ekosistem danau, ekosistem gurun, ekosistem laut, dan masih banyak lagi. Di dalam ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Komponen biotik berperan dalam rantai makanan dan interaksi antar organisme. Sedangkan komponen abiotik adalah bagian dari ekosistem yang terdiri dari unsur-unsur non-hayati seperti cahaya, suhu, air, udara, dan tanah. Komponen abiotik mendukung kehidupan dan mempengaruhi kondisi lingkungan tempat hidup tinggal. Di dalam komponen biotik dibagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan konsumen yaitu organisme yang memakan organisme lain untuk mendapatkan energi. Di dalam konsumen dibagi menjadi tiga, yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier. Konsumen primer adalah pemakan tumbuhan, sedangkan konsumen sekunder adalah pemakan konsumen primer. Sedangkan konsumen tersier pemakan konsumen sekunder. Selanjutnya, dekomposer, organisme yang menguraikan sisa-sisa makanan atau sisa-sisa makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik itu ada 5. Yang pertama, suhu. Suhu merupakan mengatur aktivitas dan distribusi organisme. Yang kedua, air. Air penting untuk metabolisme dan habitat hidup. Yang ketiga, udara. Udara menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat, cahaya. Cahaya adalah sumber energi utama untuk berfotosintesis. Yang kelima yaitu tanah. Tanah adalah sumber nutrisi bagi tumbuhan. Selanjutnya ada interaksi komponen. Yang pertama adalah interaksi antara biotik dan abiotik. Di sini makhluk hidup komponen biotik bergantung pada komponen abiotik untuk bertahan hidup. Komponen abiotik menciptakan kondisi yang memungkinkan makhluk hidup tetap hidup dan beradaptasi. Yang kedua, biotik dan biotik. Semua makhluk hidup komponen biotik saling berinteraksi satu sama lain dalam berbagai cara. Interaksi tersebut membantu memelihara keseimbangan ekosistem. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Di sini terdapat beberapa contoh. Yang pertama, ekosistem. Proses tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi dan oksigen. Kedua, siklus mineral. Perputaran mineral esensial melalui makhluk hidup dan lingkungan. Yang ketiga, respirasi. Proses makhluk hidup menghasilkan energi dari glukosa dan oksigen. Keempat, siklus air. Peredaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Interaksi antar komponen biotik dan biotik.
Yang pertama, predasi. Predasi adalah interaksi antar dua organisme di mana satu organisme sebagai predator membunuh dan memakan organisme yang lain sebagai mangsa untuk bertahan hidup. Yang kedua, simbiosis. Simbiosis adalah interaksi erat antar dua spesies yang hidup bersama dengan hubungan yang bisa saling menguntungkan satu sama lain, merugikan atau bahkan netral. Selanjutnya ada rantai makanan. Adalah urutan hubungan makan memakan antar organisme. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular. Di sini ular memakan tikus, ular dimakan oleh elang, elang bisa memakan tikus. Yang kedua di sini ada pohon dimakan oleh rusa, rusa dimakan oleh macan tutul. Dampak perubahan ekosistem. Keseimbangan ekosistem adalah semua komponen termasuk produsen, konsumen, dan lingkungan jumlahnya harus seimbang. Jika salah satu berkurang atau bertambah secara drastis, keseimbangan akan terganggu. Contohnya, kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem. Yang pertama, membuang sampah sembarangan ke sungai atau ke parit. Dampaknya, air menjadi rusak dan habitat ikan menjadi mati. Contoh yang kedua, menebang pohon tanpa menanam kembali. Dampaknya, mengurangi produsen dan habitat hewan dalam hutan akan musnah. Yang ketiga, penggunaan pestisida yang berlebihan. Dampaknya, membunuh serangga yang mungkin menjadi makanan konsumen lainnya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah ekosistem adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Komponen biotik memerlukan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup. Sementara interaksi antar makhluk hidup membantu menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap stabil dan berfungsi. Sekian pembelajaran hari ini tentang ekosistem bersama dengan Bu Tias. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.